Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Tik Tekstu Kanwil DJP Jawa Timur 2. Nah, kali ini apa yang mau kita bahas ya? Mumpung belum ada yang kita bahas. Nih, saya nerima ini. Ada surat dari Direktorat Jenderal. Saya nggak tahu ini surat apa. Apakah surat cinta? Karena saya melihatnya seperti berdebar-debar ketika saya mendapat surat cinta dari cinta pertama saya dahulu seperti itu. Tapi saya nggak berani bukanya, itu isinya apa sih? Saya nggak berani untuk itu, untuk menemani saya untuk membuka surat ini. Saya ada narasumber yang sangat spesial pada hari ini, yaitu Bapak Muhammad Primbang Aprilianto sebagai Kepala Bidang Keberatan Banding dan Pengurangan Kanwil DJP Jawa Timur 2. Selamat datang Pak Primbang. Makasih Bro Arif ya. Selamat. Halo teman-teman sekalian, para kawan pajak. Selamat bertemu dengan kami dari Tik Tekstu Kanwil Jawa Timur 2 ya. Semoga hari ini kita selalu diberikan keberkahan dan kelimpahan rezeki, kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita bersama-sama. Guys, saya manggilnya Pak Primbang aja Pak ya, biar kepanjangan Muhammad Primbang. Oke Pak Primbang. Ini Pak, saya ini tiba-tiba kok dapat surat ini Pak. Apa ya Pak? Kok saya jadi deg-degan gitu. Kayak dulu nerima surat dari bukan mantan istri ya, istri saya yang dulu jadi mantan pacar seperti itu. Itu Pak Primbang, ini gimana? Apa isinya, kira-kira apa sih ya Pak Primbangnya? Oke, jadi Mas Arif, ya kalau kita menerima surat, biasanya kan kalau dulu kan ada tanda bunganya. Bunganya. Lah ini kok warnanya coklat gitu ya, warna coklat gitu ya. Jadi kalau di kantor pajak itu kalau terima surat itu banyak hal terkait surat itu bisa terkait dengan surat teguran untuk SPT barangkali, kemudian bisa surat himbauan SP2DK untuk pengawasan, kemudian bisa juga surat panggilan kalau itu memang dipanggil untuk memberikan keterangan. Kemudian ada juga surat ketetapan pajak barangkali kalau itu hasil pemeriksaan. Tapi kita lihat dulu, kita coba apa sih isinya surat itu ya. Kita buka dulu Pak ya. Itu. Saya juga penasaran, deg-degan ini Pak. Aduh, buka ini. Ya. Aduh, ada logonya ini aja saya ada logo. Gitu. Oh, ternyata surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak. Itu bukti karena saya ada tagihan seperti itu Pak ya? Iya. Oke, kalau surat tagihan pajak ini biasanya kan kalau misalnya wajib pajak itu dituntut kewajiban. Ada kewajiban, tapi tentunya kalau ada kewajiban pasti ada hak gitu Pak. Iya. Mungkin apa sih Pak hak-hak yang saya bisa gunakan terkait kalau saya menerima surat tagihan ini seperti itu Pak? Iya. Oke, masih Mas Arif ya. Memang di undang-undang kita KUP ya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan ketentuan umum perpajakan di kita, memang itu ada hak-hak yang harus dilakukan yang dimiliki oleh wajib pajak. Namun Mas Arif, kok nggak enak ya, kita harusnya kita sebelum bicara hak itu punya kewajiban dulu lah. Iya, enaknya haknya dulu. Iya, itu kan memang hak wajib pajak, tapi kewajibannya harus di depan dulu. Ya, jadi kewajibannya itu harus diketahui oleh wajib pajak. Nah, kewajiban yang ada sebenarnya cukup mudah, yaitu 3M ya. 3M itu menghitung, kemudian menyetor ke bank, kemudian melapor. Itu kewajiban-kewajiban kita. Nah, dari 3 kewajiban itu ada beberapa variasi, yaitu kita menghitung karena kita self assessment ya. Jadi penghitungan pajak itu kita lakukan dengan self assessment juga. Jadi wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung. Silakan hitung pajaknya, ya. Silakan menghitung pajaknya. Silakan bayar sendiri ke bank dan silakan lapor ke kantor pajak. Apalagi sekarang kan semuanya sudah banyak yang online ya, untuk yang menyetor dan melapor sudah banyak yang online. Nah, jadi di sini kita harus kita lakukan untuk menghitung betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada. Menghitung pajaknya itu harus betul-betul ini ada, kemudian dalam menyetornya juga harus jelas, setornya ke bank persepsi atau pos persepsi dan sebagainya, kemudian melapor. Nah, ini harus dilakukan beriringan itu ya. Jadi harus beriringan dan harus jelas, lengkap dan benar. Karena di situ ada tanda tangan bahwa pelaporan ini kami lakukan dengan benar, lengkap dan jelas. Kan seperti itu. Itu kalau itu sudah
Oke 3M itu barangkali surat cinta itu nggak ada deh kayaknya gitu ya. Harusnya nggak ada gitu. Nggak ada lah. Berarti saya nggak oke nih. Kalau itu ya. Aduh. Jadi kalau ada surat cinta berarti ada suatu. Ini di menghitungnya, di menyetornya atau di melapornya. Nah, namun haknya ada berapa hak juga Mas Arief, itu tadi kan kewajibannya 3M tadi kewajibannya. Kemudian untuk haknya juga ada wajib pajak. Jadi wajib pajak itu dengan pihak pajak itu setara. Setara itu kita sama dalam kedudukannya. Jadi selain hak dan kewajiban, selain hak ada kewajibannya. Jadi ada beberapa hak yang diberikan di wajib pajak di sini, yaitu barangkali terkait dengan perpanjangan SP tahunan, barangkali di bulan April kok belum selesai itu ya. Itu bisa diperpanjang lah sampai 3 bulan seperti itu. Kemudian hak untuk restitusi. Kalau kita ada pembayaran pajak kita yang lebih menurut ketentuan secara fiskal, itu bisa kita restitusikan dan negara harus memberikan. Itu hak wajib pajak kok, itu hak wajib pajak gitu. Kemudian juga ada hak pengembalian pendahuluan. Jadi ada kriteria tertentu, itu hak itu dikembalikan hanya dengan penelitian itu. Dasarnya kalau nggak salah PMK 39. Nah itu juga harus diberikan karena itu betul-betul hak yang harus diberikan kepada wajib pajak. Kemudian juga hak untuk mengangsur apabila kita dalam menjalankan kewajiban pajaknya ternyata secara likuiditas kok kita kuatnya ngangsur lah, ngangsur. Misalnya kita ada ketetapan ketapannya sekian nilainya, kemudian kita nggak kuat, kita angsur, kita bisa nyicil gitu nyicil ya, kita nyicil. Pajak juga bisa nyicil ternyata gitu. Jadi SKP-nya itu bisa nyicil, bisa Jadi memang itu hak dari wajib pajak, itu harus gitu. Tapi ada ketentuan berlaku, ada waktunya dalam waktu setelah SKP berapa hari harus segera dilakukan, dibayar. Barangkali gitu ya. Kemudian juga ada penghapusan hak untuk keberatan, hak untuk keberatan ya, hak untuk keberatan apabila ada dispute di sana antara wajib pajak dengan pengusaha pajak atau fiskus ya. Jadi di sana akan nampak kalau ada dispute, ada perbedaan pandang di antara fiskus sama wajib pajak, itu ada hak keberatan di sana. Dan itu sudah diatur di pasal 25 Undang-Undang KUP. Ada juga hak untuk pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ya, pasal 36 Undang-Undang KUP, itu hak dari wajib pajak ya. Dan itu kalau di pasal 361A itu kalau nggak ada dispute, WP sebenarnya setuju, cuman dia minta pengurangan ya, pengurangan karena mungkin likuiditas dan sebagainya, dia minta pengurangan. Di sana ada kata khilaf, pasal 361A. Ya, kemudian untuk 361B terkait dengan SKP pengurangan atau pembatalan SKPKB gitu ya. Jadi di sana juga ada hak apabila dia secara SKP-nya dianggap kurang benar, itu bisa dimohon untuk dibatalkan oleh wajib pajak. Kemudian 361C kalau itu ada STP, surat tagihan pajak yang tadi Mas Arief sampaikan ini tadi. Itu bisa STP itu bisa masuk ke pasal 361C apabila 361C. Wajib pajak itu merasa bahwa itu ada ketidakbenaran dalam penerbitan STP-nya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pasal 361D terkait dengan hasil pemeriksaan, itu satu melalui closing, yang kedua harus SPHP. Nah, barangkali itu, Mas. Ternyata banyak sekali, Pak, ya yang bisa dilakukan oleh wajib pajak itu. Ada dari tadi ada ABC-nya lah, ada 361 ABC, terus kalau yang saya ini kayak misalnya terima STP sama terima mungkin wajib pajak dan terima SKP, ada SKPKB dan sebagainya, berarti bisa menggunakan yang mana itu tadi, Pak? Yang berarti yang 36 tadi itu, Pak ya? Jadi kalau pasal 25 tentang itu diatur waktu. Ada waktunya. Ada waktunya. Jadi kalau sejak menerima SKPKB itu 3 bulan harus diajukan keberatan kalau memang itu ada dispute antara wajib pajak dengan fiskus ya. Jadi kalau di pasal 25 ada waktu 3 bulan, itu sudah disampaikan ke
wajib ke KPP ya, nanti akan diproses di Kanwil. Jadi seperti itu. Jadi memang ada waktu untuk pasal 25 untuk keberatan ini. Untuk keberatan. Tapi untuk pasal 36 barangkali tidak diatur waktu sehingga bisa diajukan sesuai dengan waktu longgarnya wajib pajak. Oke, berarti kalau untuk keberatan ada waktunya nih 3 bulan itu ya. 3 bulan. Jadi nggak boleh lama-lama gitu. Begitu nerima, aduh saya keberatan ini langsung aja gitu ngajukan permohonan. Jadi langsung diajukan aja nanti di kita, kemudian nanti akan kita proses sesuai dengan undang-undang 12 bulan pasti ada keputusan. 12 bulan. Pasti ada keputusan. Pasti ada keputusan. Pasti ya? ada keputusan. Mau diterima, mau enggak gitu ya. Apa ditolak? Ya, diterima sebagian. Pasti ada pasti. Nah, tadi ada yang hilaf-hilaf itu, kalau hilaf-hilaf terus-terusan itu gimana Pak? Boleh nggak gitu? Kalau hilaf-hilaf terus-terusan? Jadi kita kadang mendefinisikan khilaf itu kita harus jelas. Nah, itu gimana? Jelas. Ada beberapa hal yang barangkali itu bisa kita anggap khilaf ya, pasal 361A ya, itu yaitu untuk sanksi administrasi baik itu denda, bunga maupun kenaikan ya. Jadi di sana nggak ada dispute antara wajib pajak dan fiskus. Itu betul-betul pasal 361A itu betul-betul kita melandasi dengan khilaf tadi. Dan khilaf tadi ya ada berapa poin juga di kata khilaf itu, salah satunya barangkali belum pernah dilakukan pembinaan oleh fiskus. Karena belum ada SBHDK, belum ada kunjungan lapangan visit, kemudian mungkin STP pertama atau apa. Pertama kali. Ya, pertama kali. Berarti seperti itulah. Namanya hilaf ya pertama kali, Pak. Kalau terus-terusan doyan gitu. Oke, baik, Pak. Ternyata banyak sekali, ada dari 361A, B, C, terus tadi ada keberatan. Ternyata banyak sekali hak-hak yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Nah, tetapi kalau misalnya atas kelalaian tersebut, ketika kita sudah menggunakan haknya, ternyata hasilnya mungkin ditolak gitu ya. Tetap harus bayarnya sesuai surat tagihan tersebut gitu ya. Iya, kalau di keberatan dengan undang-undang itu memang untuk keberatan ada resiko di sana, Mas Ari. Ada resikonya nih. Ada resiko ya. Jadi kalau dia keberatan, dia udah yakin keberatan, dia harus siap dengan bukti-bukti yang ada. Jangan sampai keberatannya dilepas keberatannya aja, karena di sana ternyata memang ada resiko bahwa untuk keberatan itu kalau ditolak itu ada tambahan yang harus dibayar kepada negara, yaitu 30%. 30%? Ya, itu untuk keberatan. Kalau banding itu bisa 60%. 60%. Nah, dari yang masih harus dibayar. Jadi macam ada risiko. Jadi memang itu hak, tapi betul-betul wajib pajak harus paham betul terkait dengan resiko-resiko yang diambil. Wajib pajak bisa melakukan mitigasi resiko bahwa memang dia siap untuk melakukan keberatan. Berarti memang harus dipikirkan secara bijak-bijak gitu kan. Betul. Bukan hanya hak langsung aja, oh saya mau pakai ini ya. Ternyata ada resikonya juga. Kalau ternyata memang perhitungannya memang dari fiskus yang benar sih. Oh ya ini berarti kok pakai protes segala gitu ya. Ternyata memang benar perhitungannya. Tapi sekarang ada Mas Arif, ada apa itu, Pak? Memang antara pasal 25 sama pasal 361B itu sama-sama ada dispute di antara WP sama wajib pajak. Ya. Kalau pasal 25 ada waktu 3 bulan, kalau lebih dari 3 bulan itu wajib pajak bisa memakai pasal 361B. 361B. Karena bisa diatur dan ini sama itu betul-betul ada perbedaan sudut pandang antara wajib pajak sama fiskus. Dan nanti akan kita lakukan penelitian. Hanya yang membedakan kalau di pasal 25 itu harus ada surat pemberitahuan untuk hadir. Tapi kalau pasal 361B itu tidak diwajibkan untuk itu. Jadi kemudian waktunya pun kalau pasal 361B itu 6 bulan, kalau pasal 25 itu 12 bulan. 12 bulan. Gitu. Oke, Pak Primbang. Jadi saya sudah tahu nih, ternyata pas sudah nerima STP saya sudah bisa tahu,
jadi saya bisa gunain ini, misalnya pasal 36, 1A, B atau C gitu. Jadi saya boleh dong Pak nyoba menggunakan hak tersebut ke permohonannya, berarti langsung ke kantor pajak gitu ya? Iya, langsung kantor pajak dengan ketentuan berlaku, misalkan harus dilakukan dengan bahasa yang benar. Oh, yang benar. Jangan bahasa daerah ya. Jangan alay gitu. Kemudian yang kedua menyebutkan jumlah yang seharusnya dibayar. Seharusnya dibayar wajib pajak. Kemudian yang ketiga harus ditandatangani ya, jangan sampai nggak ditandatangani. Iya benar sekali. Ditandatangani wajib pajak, karena banyak yang bukan pengurus, bukan wajib pajak tapi tanda tangan. Itu pasti tolak secara formal, barangkali seperti itu. Barangkali seperti itu ya. Berarti memang harus yang tanda tangannya harus sesuai dengan nama yang ada di dalam surat ketetapan tersebut gitu ya. Oke, siap itu. Oke. Wah, terakhir mungkin Pak, Pak Primang mempunyai ada saran-saran atau kesan-pesan atau mungkin nasihat yang akan diberikan oleh wajib pajak terkait mungkin saya nerima surat cinta nih dari DJP, saya harus seperti apa atau gimana, atau mungkin agar saya nggak nerima surat lagi nih, saya nggak mau nerima surat dari DJP, itu gimana gitu Pak? Oke. Itu ya, memang kayaknya kok sudah DJP kok kayak gimana gitu ya? Padahal belum tentu surat tagihan Pak ya, siapa tahu pemberitahuan gitu ya. Ya betul ya. Jadi untuk wajib pajak barangkali sedikit pesan ya dari saya. Yang pertama, pastikan bahwa pajak itu ada bagian daripada usaha Bapak Ibu sekalian. Pajak itu menjadi bagian inti yang harus menjadi prioritas dalam pengelolaannya. Karena semua kegiatan usaha pasti di situ akan bawa pajak. Jadi sekali lagi pajak menjadi bagian yang cukup penting untuk sebuah usaha seperti itu. Dan yang kedua, laksanakan 3M. Menghitung, menyetor, melapor secara benar. Yakin kalau 3 hal itu kita lakukan, insya Allah tidak ada surat-surat lagi yang akan dikirim dari kantor pajak ke Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Bapak sudah melakukan sesuatu yang benar. Dalam menghitung Bapak sudah melakukan sesuai dengan faktanya, dalam menyetor Bapak dan Ibu sudah melakukan pembayaran di bank persepsi dan lain sebagainya. Kemudian dalam melapor Bapak sudah melaporkan itu dengan isian dalam SPT dengan benar. Insya Allah kalau itu sudah dilakukan, insya Allah lah itu tidak ada lagi surat-surat dari kantor pajak ke wajib pajak. Barangkali itu. Ya. Nanti nggak nerima surat kangen gitu ya. Oke, terima kasih Pak Primang atas apa yang sudah diberikan kepada kami tentang hak-hak wajib pajak. Selama ini kewajiban, saya harus bayar-bayar. Ternyata ada haknya ternyata ya yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Terima kasih Pak Primang sudah hadir di podcast kita pada kali ini. Untuk itu semoga teman-teman kantor pajak juga mendapatkan manfaat dari podcast kita yang sudah diadakan pada hari ini. Terima kasih Pak Primang. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Masih Mas Arif ya. Sama-sama. Salam buat wajib pajak ya. Oke, terima kasih kawan pajak telah menonton podcast Text to by Kanwil DJP Jawa Timur 2 yang membahas tentang berbagai macam sudut pandang mengenai perpajakan. Gimana materi yang sangat menarik kan? Untuk itu kalau tidak mau ketinggalan materi, jangan lupa subscribe YouTube kami untuk mendengarkan podcast terbaru tentang ilmu-ilmu di bidang perpajakan. Dan jangan lupa kalau misalnya kita update tidak mau ketinggalan info, klik tombol loncengnya. Untuk itu sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah.